Pertanyaan tentang bahasa pertama di dunia selalu menggugah rasa ingin tahu manusia. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama, lalu bahasa apa yang beliau gunakan? Apakah sudah ada sistem komunikasi yang terstruktur? Ataukah bahasa berkembang perlahan setelah manusia menyebar di muka bumi? Dalam Islam, pembahasan ini tidak hanya menyentuh ranah linguistik, tetapi juga menyentuh dimensi wahyu, penciptaan, dan kemuliaan manusia. Al-Quran memberikan satu ayat kunci yang menjadi fondasi pembahasan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Ayat ini menjadi pusat diskusi para ulama tentang bahasa pertama manusia. Kata al-asma' atau nama-nama mengandung makna yang sangat luas. Dalam tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ats-Tabari, para ulama menjelaskan bahwa yang diajarkan kepada Nabi Adam bukan sekadar nama benda secara sederhana, tetapi pengetahuan tentang hakikat sesuatu, fungsi, dan cara menyebutnya. Sebagian mufasir berpendapat bahwa Allah mengajarkan Adam seluruh kosakata yang akan dibutuhkan manusia. Artinya, bahasa bukan hasil evolusi kebetulan, tetapi bagian dari wahyu dan pengajaran langsung dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa adalah karunia ilahiyah yang menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Menariknya, dalam lanjutan ayat tersebut, Allah memperlihatkan nama-nama itu kepada para malaikat dan menantang mereka untuk menyebutkannya. Para malaikat menjawab bahwa mereka tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahasa menjadi simbol kemuliaan manusia dan bukti kapasitas intelektualnya. Pertanyaannya kemudian berkembang. Bahasa apakah yang diajarkan itu? Disinilah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa bahasa pertama yang digunakan Nabi Adam adalah bahasa Arab. Mereka berdalil bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa surga menurut sebagian riwayat, dan bahasa yang memiliki struktur paling kaya dan sistematis. Namun perlu dicatat, riwayat tentang bahasa surga sebagai bahasa Arab tidak memiliki sanad yang kuat secara ilmiah, menurut banyak ahli hadis. Pendapat lain menyatakan bahwa Adam diajarkan seluruh bahasa sekaligus. Artinya, Allah mengajarkan potensi linguistik universal kepada Adam. Lalu ketika keturunannya menyebar, bahasa-bahasa itu berkembang dan mengalami perbedaan sesuai lingkungan dan waktu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan beberapa riwayat bahwa Adam mengetahui berbagai bahasa anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa bahasa pertama bukan sekadar satu dialek sempit, tetapi sistem komunikasi yang komprehensif. Al-Quran juga menyinggung keberagaman bahasa sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, dan perbedaan bahasa dan warna kulitmu." Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bahasa adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan ilahi. Maka jika bahasa pertama adalah satu, perpecahan bahasa adalah bagian dari rencana Allah, bukan kecelakaan sejarah. Dari sudut pandang teologis Islam, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi alat peradaban. Dengan bahasa, manusia mencatat sejarah, menyampaikan wahyu, membangun hukum, dan mengembangkan ilmu. Tanpa bahasa, tidak ada syariat yang bisa dipahami, tidak ada kitab yang bisa dibaca, dan tidak ada dakwah yang bisa disampaikan. Jika kita membayangkan momen awal penciptaan Adam, ketika Allah meniupkan ruh ke dalamnya, lalu mengajarinya nama-nama, maka itu adalah momen lahirnya kesadaran linguistik pertama dalam sejarah. Adam bukan makhluk primitif yang belajar berbicara secara perlahan melalui trial and error. Dalam perspektif Islam, ia diciptakan dalam bentuk terbaik, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini berarti kemampuan intelektual dan linguistik sudah ada sejak awal penciptaannya. Namun bagaimana dengan teori modern yang mengatakan bahasa berkembang melalui proses evolusi panjang? Dalam kajian ilmiah modern, linguistik historis menunjukkan bahwa bahasa berubah, bercabang, dan berevolusi.
Tetapi Islam tidak menolak bahwa bahasa mengalami perubahan. Yang menjadi titik perbedaan adalah asal muasalnya. Dalam Islam, asal bahasa bukan dari kebetulan, melainkan dari pengajaran Allah. Sebagian ulama mencoba mengkompromikan dengan mengatakan bahwa Allah memberi Adam kemampuan dasar berbahasa, lalu bahasa berkembang secara historis dalam keturunannya. Jadi ada dimensi wahyu di awal, dan ada dimensi perkembangan dalam sejarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah bahasa pertama itu masih ada sekarang? Jika memang satu bahasa awal digunakan seluruh manusia, maka besar kemungkinan bahasa itu telah bercabang menjadi banyak rumpun bahasa. Sejarah mencatat adanya peristiwa besar seperti banjir Nabi Nuh yang menyebabkan manusia kembali berkembang dari keturunan yang terbatas. Sebagian ulama menyatakan bahwa seluruh manusia setelah banjir berasal dari keturunan Nabi Nuh. Jika demikian, variasi bahasa yang muncul setelahnya bisa jadi berkembang kembali dari satu sumber. Menariknya, dalam tradisi tafsir juga disebutkan bahwa setelah peristiwa tertentu dalam sejarah manusia, bahasa-bahasa mulai berbeda. Meskipun Al-Quran tidak merinci bagaimana proses itu terjadi, ayat dalam surah Ar-Rum tadi menunjukkan bahwa perbedaan bahasa adalah tanda kekuasaan Allah, bukan sekadar konsekuensi sosial. Dari sudut spiritual, pembahasan ini mengandung pesan penting. Bahasa adalah amanah. Dengan bahasa, manusia bisa menyampaikan kebenaran atau menyebarkan kebatilan. Lidah bisa menjadi sebab keselamatan atau kehancuran. Jika bahasa pertama adalah hasil pengajaran langsung dari Allah, maka setiap kata yang diucapkan manusia memiliki dimensi tanggung jawab moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang bisa tergelincir ke neraka hanya karena satu kata yang dianggap remeh. Ini menunjukkan betapa besar nilai bahasa dalam Islam. Akhirnya, ketika kita bertanya, bahasa apa yang dipakai Nabi Adam? Jawaban paling jujur adalah bahwa Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit nama bahasanya. Yang ditegaskan adalah bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama. Fokus Al-Quran bukan pada identitas linguistiknya, tetapi pada makna kemuliaan ilmu dan bahasa itu sendiri. Bahasa pertama bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah simbol dimulainya peradaban manusia, simbol keistimewaan manusia dibanding malaikat, dan simbol hubungan langsung antara makhluk dan penciptanya. Mungkin bahasa itu telah hilang dalam bentuk aslinya. Mungkin ia telah bercabang menjadi ribuan bahasa di dunia hari ini. Namun satu hal yang pasti, dalam perspektif Islam, bahasa pertama bukan lahir dari kebetulan, tetapi dari pengajaran Tuhan. Dan sejak saat itu, setiap kata yang diucapkan manusia membawa warisan dari momen agung, ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya.